Selamat pagi, siang, malam, Pak Hanan, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan materi dari chapter 15, yaitu Kepemimpinan dan Budaya Organisasi. Untuk itu, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami perkenalkan diri. Pertama, nama saya Fiona Alicia dengan NPM 230612632. Saya Canta Jevalin dengan NPM 230612496. Saya Juan Mark dengan NPM 230612195. Saya Felicita dengan NPM 240612741. Saya Jetro dengan NPM 240612735. Jadi, pertama itu adalah teori kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan atau mempengaruhi dan memotivasi individu atau kelompok agar mampu mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan instruksi, tapi juga membentuk visi, menyatukan anggota tim, memecahkan konflik, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok bekerja secara optimal. Di sini ada terdapat Five Base of Power dari French and Raven pada tahun 1959, yang dimana yang pertama itu expert power, di mana ini didasarkan oleh kekuasaan yang muncul karena keahlian atau pengetahuan yang dianggap superior oleh bawahan. Bawahan mengikuti instruksi karena percaya bahwa pemimpin tahu apa yang terbaik. Lalu yang kedua ada referent power, yang dimana kekuasaan yang muncul ketika bawahan menyukai atau menghormati atau ingin mencontoh pemimpin, dan ini sering terlihat pada pemimpin karismatik atau figur yang dikagumi. Lalu yang ketiga itu legitimate power, yang dimana kekuasaan yang berasal dari posisi formal dalam struktur organisasi, dan di sini bawahan mengakui bahwa pemimpin memiliki hak resmi untuk memberikan perintah. Lalu yang keempat itu ada reward power, yang dimana ini kemampuan pemimpin dalam memberikan hadiah seperti bonus, promosi, dan sebagainya, atau tugas yang diinginkan pada bawahan. Lalu kelima itu adalah coercive power, di mana kekuasaan ini untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif, yang dimana power ini harus digunakan hati-hati karena sering memicu resistansi atau perilaku kontraproduktif dari bawahan. Lalu yang kedua yaitu ada Yukkal dari tahun 1989, yang dimana menurut Yukkal ini adalah kekuasaan dalam organisasi juga dipengaruhi oleh proses politik dan di sini ada tiga cara utama kepemimpinannya. Yang pertama itu mengontrol proses pengambilan keputusan. Di sini contohnya itu kayak menentukan siapa yang boleh mengakses informasi penting atau duduk dalam komite tertentu. Orang yang mengontrol proses keputusan ini sering memiliki pengaruh besar meskipun posisinya itu nggak terlihat dominan. Lalu yang kedua itu membentuk koalisi atau forming coalition, yang dimana di sini membangun aliansi dengan pihak lain untuk saling mendukung. Ini mirip konsepnya seperti politik di pemerintahan, di mana pemimpin mampu membangun koalisi biasanya lebih kuat dalam memajukan agenda organisasi. Lalu yang ketiga, opposition, yang dimana di sini melibatkan pihak yang berpotensi menentang ke dalam proses keputusan untuk meredam penolakan dengan mengajak mereka terlibat. Jadi pemimpin dapat mengurangi resistensi dan menciptakan dukungan yang lebih luas. Dan di sini terdapat political skill-nya. Yang pertama adalah social astuteness, yang dimana di sini dia peka terhadap dinamika sosial, tahu membaca emosi, motivasi, dan hubungan interpersonal dalam organisasi. Lalu yang kedua itu adalah interpersonal influence, di mana di sini memungkinkan pemimpin untuk membujuk orang lain dengan cara yang halus, efektif, dan tidak terlihat memaksa. Lalu yang ketiga itu ada network ability, yang dimana di sini pemimpin mampu membangun jaringan relasi yang luas dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang berada di luar divisinya. Jaringan ini sering disebut menjadi sumber dukungan dan informasi penting. Lalu yang keempat di situ apparent sincerity, di mana di sini menunjukkan bahwa pemimpin tampak jujur dan dapat dipercaya sehingga orang lain merasa aman untuk mengikuti arahannya.
Lanjut. Lalu di sini ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of supervisory power. Dan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah sexual harassment, di mana di sini termasuk pelecehan seksual. Di sini adalah bentuk penyalahgunaan yang paling serius. Contohnya itu seperti perilaku pelecehan seksual itu seperti permintaan kencan berulang, atau komentar atau lelucon vulgar, sentuhan yang tidak diundang, hingga ancaman untuk jika korban tidak menuruti permintaan pelaku. Di sini eh, pelecehan juga tidak terlihat sebagai tindakan fisik, bisa juga dari bahasa, pesan, atau syarat yang menyinggung itu juga termasuk. Lalu dampaknya itu tidak hanya menurunkan kualitas kerja dan kesehatan mental korban, tetapi juga membuat organisasi menghadapi risiko hukum serta menurunkan reputasi dan produktivitas. Lalu yang kedua itu adalah ethnic harassment, yang dimana ini pelecehannya berdasarkan ras dan etnis. Lalu dapat dilihat di sini dampaknya adalah stres, job dissatisfaction, masalah kesehatan, turun kinerja, dan lain-lainnya. Lanjut. Oke, yang pertama itu ada teori kepemimpinan. Nah, jadi yang pertama itu ada teori universalist. Jadi di teori ini kita melihat kepemimpinan itu sebagai sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi intinya mereka itu percaya ada sifat-sifat tertentu yang membuat seseorang itu otomatis sudah cocok jadi pemimpin karena itu merupakan bawaan dari lahirnya. Kemudian ada great man or woman theory. Jadi di teori ini menganggap bahwa pemimpin hebat itu lahir bukan dibentuk. Jadi seperti uh, dianggap punya keberanian, kecerdasan, ataupun karisma sejak kecil. Tapi juga teori ini banyak dikritik karena kurangnya bukti dan mengabaikan faktor lingkungan, pengalaman, bahkan juga kesempatan. Next. Kemudian di trade theory ini, mencoba mengidentifikasi sifat apa sih yang membedakan pemimpin yang efektif. Jadi biasanya mereka punya kepercayaan diri, cerdas, bahkan emosinya itu stabil, bahkan punya motivasi yang tinggi. Tapi kekurangannya itu sifat yang berhasil di satu tempat belum tentu itu berhasil di tempat yang lain. Nah, itu merupakan trait theory. Kemudian lanjut. Di behavioral theories ini tuh beda arah. Jadi di sini kepemimpinan itu bukan soal bakat ataupun soal perilaku. Bukan soal bakat, tetapi soal perilaku yang bisa dipelajari. Jadi pemimpin itu bisa dibentuk lewat pengalaman dan juga kebiasaan. Nah, untuk Ohio State Leadership Studies ini, di penelitian ini, mereka menemukan 2 gaya. Jadi yang pertama itu initiating structure, yang dimana initiating structure ini pemimpin yang tegas, jelas dalam tugas, dan juga terorganisir, dan juga ada consideration, di mana pemimpin yang dekat secara emosional, perhatian, dan juga komunikatif. Dan keduanya ini bisa berjalan bersama. Okay, next. Kemudian ada University of Michigan Studies. Ini mirip-mirip dengan yang Ohio, tapi ini lebih fokus pada tugas dan juga target. Dan ada juga yang fokus membangun hubungan dan juga motivasi tim. Jadi ada yang tugas dan target, ada juga yang membangun hubungan di antara anggota tim. Ada juga leadership grid, di mana leadership grid ini menilai bahwa pemimpin itu
dari dua sisi. Jadi seberapa peduli sama orang dan juga seberapa peduli mereka terhadap pekerjaannya. Nah, dari situlah muncul beberapa tipe gaya dalam memimpin. Next. Nah, di sini ada tipe-tipe dari leadership grid. Nah, di leadership grid ini ada yang pertama itu 1.1 itu atau 1,1 itu namanya impoverished, di mana impoverished ini minim perhatian ke orang dan juga ke produksinya. Jadi di keduanya itu mereka dalam gaya memimpin ini tuh minim. Jadi ke orang dan produksi itu minim. Ada juga yang 9.1 di mana authority complaints, di mana authority complaints ini itu fokus pada tugas tapi mengabaikan hubungannya. Jadi itu berat sebelah istilahnya. Nah, ada juga yang 1.9 country club, di mana country club ini kebalikannya dari authority complaints, di mana country club ini sangat peduli kepada orangnya tapi kurang kepada kinerjanya. Nah, kalau yang authority complaints itu fokus kepada kinerja atau tugasnya, tapi mengabaikan hubungannya. Country club itu peduli kepada orangnya, tapi kurang kepada kinerjanya. Nah, ada juga yang middle of the road, di mana middle of the road ini tuh posisinya itu kompromi. Jadi keduanya itu tidak terlalu tinggi. Nah, ada juga yang 9.9 atau team manager. Team manager ini dianggap yang paling efektif karena keduanya baik perhatian kepada orang dan juga pencapaian produksi ataupun target produksinya itu sama-sama tinggi. Next. Kontingensi teoris, di sini ada teori yang menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak absolut, tetapi bergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin dan situasi lingkungan kerja. Efektivitas kepemimpinan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja, karakter bawahan atau atasannya, struktur tugas, serta kekuatan posisi pemimpin. Artinya seorang pemimpin yang efektif harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tuntutan situasi, bukan hanya dengan bergantung pada sifat pribadi atau gaya-gaya tertentu. Terus yang Breeders Contingency Model, ada itu modelnya menekankan dua aspek, yaitu satu, gaya kepemimpinan LPC atau Less Preferred Coworker, yaitu ada namanya Low LPC, yaitu pemimpin yang fokus pada tugas, target, dan hasil. Ini biasanya pemimpin yang tegas, terstruktur, dan langsung pada tujuan. Terus yang high LPC, yaitu pemimpin yang fokus pada hubungan interpersonal, lebih sensitif terhadap kebutuhan bawahan dan keharmonisan tim. Terus yang kedua ada situational favorability, yaitu menilai situasi berdasarkan 3 faktor: leader member relationship, seberapa baik hubungan pemimpin dengan bawahannya, percaya atau penuh konflik. Terus yang kedua ada task struktur, apakah tugas jelas, terstruktur, dan memiliki prosedur tetap, atau justru ambigu dan tidak jelas. Terus yang ketiga ada position power, seberapa kuat wewenang formal pemimpin seperti memberi hukuman, promosi, atau keputusan penting. Task oriented leader sangat efektif dalam situasi sangat menguntungkan seperti semuanya jelas, hubungan yang baik, dan kontrol pemimpin yang kuat. Terus yang sangat tidak menguntungkan pada bagian masalah yang besar, konflik, dan strukturnya sangat tidak baik atau rendah. Relationship oriented leader efektif dalam kondisi moderate ketika pemimpin perlu menyatukan anggota yang berbeda pendapat. Terus ini ada tadi apa ya? Ada isi slide ini ada gaya pemimpinan berdasarkan LPC-nya, terus yang situational shift, favorability, dan kapan task oriented atau relationship oriented bekerja paling efektif. Skip, lanjut.
Di sini ada path goal teori. Teori ini melihat pemimpin berdasarkan fasilitator yang membantu bawahan mencapai tujuannya. Ada 4 gaya, yaitu direktif, sportif, partisipatif, dan achievement oriented. Yang direktif memberikan arahan jelas, prosedur, dan aturan kerja yang jelas pada bawahannya. Terus yang kedua sportif, fokus pada kesejahteraan dan kebutuhan emosional anggota dari bawahan itu dan rekan kerjanya. Partisipatif, yaitu mengajak bawahan terlibat dalam keputusan. Terus yang terakhir adalah achievement oriented, yaitu menetapkan target, menantang dan mendorong peningkatan kerja. Di sini ada decision making, yaitu model Firm Newton menawarkan kerangka keputusan normatif yang membantu memimpin menentukan tingkat partisipasi berdasarkan tipe keputusan autoraktif 1 dan 2, konsultatif 1 dan 2, dan group decision. Pada autotraktif, pemimpin membuat keputusan tersendiri, tidak melibatkan bawahan sama sekali, cocok ketika waktu sempit dan atau pemimpin punya semua informasi. Terus yang autokraktik 2, pemimpin meminta informasi dari bawahan, tetapi bawahan tidak diajak terlibat dalam penentuan solusi, dan cocok ketika bawahan tahu fakta tapi keputusan harus cepat. Terus yang konsultatif 1, pemimpin minta pendapat bawahan secara individual, masuk dipertimbangkan, tetapi keputusan tetap dibuat pemimpin, cocok untuk keputusan penting dan resiko sedang. Terus yang kedua, konsultatif kedua, yaitu pemimpin berdiskusi bersama seluruh grup dan tim memberi ide, pendapat, alternatif solusi, namun putusan akhir tetap ada di tangan pemimpinnya. Terus yang terakhir, group decision, yaitu pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat penuh dalam mengambil keputusan. Pemimpin hanya fasilitator, bukan hanya untuk mengambil keputusan utama. Terus yang cocok untuk masalah kompleks atau ketika komitmen tinggi diperlukan. Ini ada decision tree. Decision ini digunakan untuk membantu pemimpin menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti pertanyaan utama dalam model: seberapa penting kualitas keputusan, apakah pemimpin punya cukup informasi, apakah struktur masalah jelas, apakah bawahan dan meminta keputusan jika tidak terlibatkan, apakah ada konflik di dalam tim, apakah input bawahan penting untuk solusi. Tujuan utama dari decision tree ini adalah menghindari dan penggunaan gaya yang salah, memastikan keputusan yang efektif, dan meningkatkan akuntabilitas serta motivasi bawahan. Kemudian teori yang ketiga ada leader member exchange atau LMX teori. Teori ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak memperlakukan semua bawahannya secara sama. Setiap bawahan memiliki kualitas hubungan yang berbeda dengan pemimpinnya. Dalam teori ini ada 2 kelompok bawahan. Yang pertama ada in-group, yaitu bawahan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pemimpin. Biasanya pemimpin memberikan lebih banyak kepercayaan, lebih banyak komunikasi, dan tanggung jawab yang lebih besar pada kelompok ini. Yang kedua ada out-group, yaitu bawahan yang interaksinya lebih minim dan hubungan dengan pemimpin lebih formal. LMX yang tinggi menghasilkan kinerja yang baik, komitmen organisasi, kepuasan kerja, serta turnover rendah. Next. Kemudian ada karismatik dan transformational leadership, yaitu melihat pemimpin sebagai figur luar biasa yang mampu menginspirasi, mengubah nilai motivasi bawahan, serta membawa organisasi menuju perubahan yang besar. Di bagian tengah slide ada diagram yang menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik dipengaruhi oleh 3 hal: karakteristik pemimpin, karakteristik bawahan, dan situasi. Pemimpin yang karismatik biasanya punya kemampuan komunikasi yang kuat, bisa memberikan visi yang jelas, serta mampu mendorong bawahan untuk berubah dan tumbuh. Sementara itu, bawahan yang mudah terinspirasi memiliki keterikatan emosional dengan pemimpin,
atau sedang berada pada kondisi penuh ketidakpastian, cenderung akan lebih menerima kepemimpinan karismatik ini. Intinya pemimpin karismatik dapat membawa perubahan besar dalam organisasi. Next. Yang berikutnya ada transformational leadership. Berfokus pada bagaimana pemimpin mengubah nilai, motivasi, dan aspirasi bawahan agar mencapai potensi terbaiknya. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, idealis influence, yaitu pemimpin menjadi role model. Yang kedua, inspirational motivation, yaitu kemampuan memberikan visi dan makna kepada bawahan. Yang ketiga, ada intellectual stimulation, yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keempat, individualist consideration, yaitu perhatian pada kebutuhan unik setiap anggota. Pemimpin transformasional terbukti meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja secara signifikan. Lalu di bawahnya terdapat tabel perbandingan antara transaksional dan transformasional. Transaksional fokus pada pertukaran seperti reward dan punishment, cocok untuk tugas rutin dan menjaga stabilitas. Sementara transformasional berfokus pada perubahan inovasi dan mendorong bawahan untuk berpikir lebih jauh serta menggerakkan emosi dan komitmen. Next. Kemudian perempuan pada posisi kepemimpinan. Tantangannya yang pertama ada glass ceiling, yaitu perempuan lebih sulit mencapai posisi tinggi karena ambisi lebih rendah, prioritas kerja keluarga, kurang fokus pada status atau gaji. Yang kedua ada bias dan stereotype, yaitu karakteristik yang dianggap cocok untuk manajer lebih mirip dengan karakteristik pria. Perempuan dianggap kurang sesuai dengan gambaran pemimpin ideal. Yang ketiga merasa tidak cocok di lingkungan manajemen. Perempuan kesulitan menyesuaikan dirinya dengan budaya manajemen, rekan dan supervisor kurang menerima mereka, atau perempuan hanya merasa tidak cocok. Yang terakhir, gaya kepemimpinan, perempuan lebih demokratis, lebih peduli pada bawahan, dan lebih transformasional. Sedangkan pria lebih autokratis, lebih fokus pada tugas. Next. Kemudian ada kepemimpinan di berbagai negara. Kepemimpinan ini sangat dipengaruhi oleh nilai budaya masing-masing. Dalam proyek Globe yang meneliti 62 negara, ditemukan bahwa pemimpin yang cerdas dan dapat dipercaya dinilai universal. Namun preferensi gaya kepemimpinan berbeda-beda. Misalnya budaya kolektivitis seperti Turki lebih menilai hasil dan kinerja sebagai ukuran kepemimpinan. Sementara budaya individualistis seperti Amerika lebih menilai perilaku pemimpin. Perilaku kepemimpinan yang efektif juga berbeda antara budaya. Di Amerika, gaya yang peduli pada bawahan lebih efektif. Di Timur Tengah, gaya yang tegas dan berstruktur lebih dihargai. Preferensi gaya kepemimpinan pun bervariasi. Amerika lebih menyukai pemimpin partisipatif, sedangkan India lebih nyaman dengan pemimpin yang memberikan arahan. Ada unsur kepemimpinan yang bersifat universal, seperti efektivitas transformational leadership, namun cara menampilkan perilaku tersebut tetap harus menyesuaikan budaya setempat. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan teori kepemimpinan. Dari berbagai teori kepemimpinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu memberikan cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas seorang pemimpin. Nah, saran yang paling sering muncul dari teori-teori kepemimpinan adalah mengubah perilaku pemimpin. Oleh karena itu, banyak organisasi yang mengadakan program pelatihan kepemimpinan untuk membantu pemimpin mengembangkan perilaku yang efektif. Program pelatihan kepemimpinan biasanya memiliki 2 pendekatan utama. Yang pertama, mengajarkan kemampuan mendiagnosis situasi. Pendekatan ini mengajarkan pemimpin cara menganalisis kondisi kerja supaya mereka bisa memiliki perilaku kepemimpinan yang paling tepat. Contohnya, dalam teori PET Goal, pemimpin harus memahami apa saja menjadi harapan dan tujuan anggota tim. Yang kedua itu ada mengajarkan perilaku atau keterampilan baru yang belum dimiliki pemimpin. Misalnya, melatih pemimpin yang terlalu fokus pada tugas menjadi lebih perhatian pada hubungan atau relationship oriented. Atau mengubah pemimpin yang terlalu transaksional menjadi lebih transformasional.
Nah, organisasi menghabiskan banyak waktu dan uang untuk program pelatihan tersebut. Namun tanpa dilakukan dengan benar, training tersebut akan menjadi sia-sia. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan pelatihan kepemimpinan. Yang pertama itu menentukan kebutuhan pelatihan dengan tepat. Sebelum melatih pemimpin, organisasi harus tahu perilaku apa yang kurang atau keterampilan apa yang perlu dikembangkan. Yang kedua itu kesiapan dan kemauan pemimpin untuk berkembang. Ini disebut leader developmental readiness, di mana pelatihan akan gagal jika pemimpin tidak mau berubah atau merasa dipaksa mengikuti program. Yang ketiga itu ada durasi intensitas pelatihan. Mengubah kebiasaan pemimpin tentu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 jam saja. Maka dibutuhkan waktu, usaha, pengalaman yang cukup agar perubahan benar-benar terjadi. Yang keempat itu ada dukungan dari organisasi. Setelah pelatihan, pemimpin mungkin mencoba perilaku yang baru, tetapi ini dapat ditolak oleh bawahan jika budaya itu tidak dapat mendukung perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi keberhasilan pelatihan. Organisasi harus menilai hasil pelatihan, misalnya apakah produktivitas meningkat, apakah kualitas kerja lebih baik, atau anggota tim lebih puas. Bahkan ada metode yang menghitung return on investment atau ROI untuk memastikan pelatihan benar-benar memberikan manfaat. Nah, selanjutnya ada job redesign and substitutes for leadership. Menurut Fiedler, seorang pemimpin tidak mudah untuk diubah, sehingga pelatihan tidak selamanya efektif. Nah, Fiedler mengembangkan program leadership match, yaitu mengubah situasi kerja agar sesuai dengan pemimpin, misalnya dengan meningkatkan atau menurunkan struktur tugas atau kekuasaan posisi. Masalahnya banyak pekerjaan tidak dapat diubah sehingga disarankan untuk memindahkan pemimpin ke situasi yang sesuai. Selain itu, beberapa faktor dapat menggantikan peran pemimpin, misalnya kelompok yang kohensif, di mana sudah punya dukungan internal. Yang kedua itu norma kerja yang sangat terstruktur, di mana perilaku sudah otomatis mengikuti aturan. Yang ketiga itu kelompok yang profesional, misalnya dokter, agen real estate, yang sangat kompeten dan mandiri. Yang keempat itu kerjaan sudah terstruktur dan rutin, mana dia tidak butuh aturan atau arahan. Kemudian yang terakhir itu pekerjaan sudah intrinsik memuaskan, pekerjaan sudah termotivasi tanpa pemimpin. Selanjutnya ada studi kasus terkait Microsoft CEO, yaitu Satya Nadella on creating a culture that fosters ideas. Yang pertama dari studi kasus yang dapatkan itu, poin pertama yaitu transformasi budaya sebagai kunci inovasi. Nadella percaya kesuksesan jangka panjang bukan hanya dari ide dan strategi, tapi dari budaya yang terus menyegarkan diri. Kemudian poin yang kedua itu ada empati sebagai fondasi kepemimpinan. Pemimpin harus memahami kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi untuk menghasilkan inovasi. Yang ketiga itu belajar dari kesalahan dan kegagalan. Microsoft pernah gagal dalam beberapa era seperti era smartphone. Nah, Nadella menekankan kunci bertahan di industri teknologi adalah kemampuan menangkap gelombang berikutnya, bukan trauma pada gelombang yang. Poin selanjutnya itu mengembalikan identitas inti Microsoft. Microsoft sejak awal adalah pembuat alat untuk membantu orang lain menciptakan lebih banyak. Nah, fokus pada purpose membuat moral karyawan meningkat. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada perusahaan. Nah, Nadella menegaskan bahwa perusahaan harus mengukur keberhasilannya dari dampak positif yang mereka ciptakan bagi masyarakat, bukan hanya laba. Kemudian penggunaan kekuasaan yang beretika. Nadella menggunakan kekuasaan bukan untuk kontrol, tetapi untuk memberdayakan karyawan, menciptakan ruang aman untuk berpendapat, membangun budaya kolaboratif,
dan bukan kompetitif. Nah, hasil dari kepemimpinan Nadella tersebut, transformasi budaya yang ia pimpin membuat Microsoft kembali tumbuh, termasuk peningkatan nilai pasar hingga ratusan miliar dolar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.